Kanjeng Nabi ae iku dawuhe mambat to'a amaluhu lam yusri bihi nasabu. Kalau kamu kualitas ibadahmu, kualitas kehambaanmu tidak bermutu, maka darahmu sama sekali tidak akan pernah bisa bantu. Gak iso. Mangkane Kak Jaluk, kowe ojo kakean cangkem, ojo melu-melu gegeran-gegeran ngono kuwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik saudara muhibbin sekalian dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam ridha rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga diberi petunjuk menuju jalan yang lurus, jalan yang membawa keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik saudara muhibbin sekalian dimanapun kalian berada, sebuah cuplikan video telah kami tayangkan di awal. Kenapa saya memperlihatkan sebuah cuplikan video Gus Kausar yang potongan yang itu? Karena banyak sekali konten-konten kreator yang mana mereka cinta terhadap Kiai Imad CS dan juga berada di belakang Kiai Imaduddin, yang mana di sana mereka membuat konten seolah-olah Gus Kausar itu memihak kepada para habaib saja. Padahal jika kita melihat videonya secara full dan kita menelaah isi videonya, sebetulnya apa yang disampaikan oleh Gus Kausar itu sesuai dengan pengertian atau definisi ulama, seperti definisinya Gus Fuad Pleret yang mengatakan bahwasanya ulama itu yang zuru nabi ainir rahmah. Ulama itu melihat itu dengan pandangan rahmat terhadap umat. Yang mana kita lihat ya beberapa orang seperti seakan-akan ingin menjadi kesatria di NKRI ini dengan terus-terusan membekengi tesis Kiai Imaduddin, akan tetapi caranya itu sangat-sangat tidak bisa dicontoh karena malah bukan menjadi sebuah solusi, akan tetapi malah menjadi memperkeruh masalah. Akan tetapi perlu dicatat di sini di video kali ini saya juga ingin objektif menilai sebuah kegaduhan ini. Tidak hanya saya bertujuan kepada Kiai Imad, akan tetapi saya juga menampilkan sebuah cuplikan video ini karena ya rasanya juga harus video ini diangkat karena para habaib juga mungkin harus sedikit merenungkan diri, seperti yang dikatakan oleh Gus Kausar barusan, sabda Nabi Muhammad SAW, ketika amal-amal kalian para habaib itu tidak sesuai atau tidak selaras dengan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka darah kalian itu tidak akan menolong kalian. Artinya yaitu untuk menjadikan sebuah pelajaran atau nasihat atau ya cambukan rohani untuk para habaib juga, untuk tidak serta-merta terus-terusan menggembor-gemborkan kalimat kehabaibannya, akan tetapi lebih melihat kepada amaliyahnya yang bisa dicontoh gitu, agar ketika orang mengetahui tentang kehabaibannya itu mereka mengatakan, oh pantas dia dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, terpancar akhlak Nabi Muhammad, terpancar ilmu Nabi Muhammad. Ya kan, tetapi di zaman sekarang memang agak sulit sih. Kadang yang dilihat sebagian orang itu bahkan banyak yang melihat ke ya keburukannya, dan padahal kan setiap durian Nabi Muhammad SAW jika saya lihat-lihat itu berbeda-beda, atau pancaran sinar Nabi Muhammad SAW itu berbeda-beda turunnya kepada setiap durian. Ada yang dari segi ilmunya, ada yang segi ketawaduannya, ada yang segi rohaniyahnya yang luar biasa, ada juga yang turun pancaran Nabi Muhammad dalam keberaniannya, ada juga, akan tetapi yang mungkin dalam tanda kutip tidaklah dengan kalimat-kalimat yang mungkin kotor, kalimat-kalimat yang mungkin tidak pantas. Itulah hal-hal yang tidak mencontoh Nabi Muhammad SAW, dan itu harus sedikit demi sedikit diperbaharui atau sedikit demi sedikit ya dihilangkan oleh para habaib, agar para habaib itu juga memperlihatkan akhlak yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi
Di sini saya ingin memberikan sebuah gambaran juga kepada orang-orang yang melihat cuplikan video Gus Kausar, yang melihat sebelah mata seakan-akan Gus Kausar itu hanya mendukung para habaib, padahal beliau itu melihat pandangannya dengan pandangan rahmat. Beliau ingin agar umat Rasulullah SAW tidak kicuh riuh, tidak saling menghujat, tidak saling merendahkan hanya karena sebuah tesis, yang padahal tesis ini masih bisa diuji secara ilmiah dan juga bisa dibereskan dengan tanpa harus gaduh di lewat media. Banyak hal-hal atau banyak perantara-perantara yang bisa menjadikan sebetulnya tesis ini tidak menjadi gaduh. Di antaranya mungkin misalkan kalau Kiai Haji Imaduddin ingin menguji tentang tesisnya untuk atau misalkan argumentasi dengan seorang ahli nasab, datanglah kepada semua orang-orang yang bergerak di bidang nasab, yang ahli dalam nasab di Indonesia khususnya. Jika misalkan ada waktu dan misalkan bisa terbang menuju ke luar negeri, bisa juga ditelusuri di ulama-ulama yang ada di dunia karena mungkin jika seperti Pana Wali Songo juga memperlihatkan manuskrip-manuskrip, mungkin Ba'alawi juga atau klan Ba'alawi juga banyak memegang manuskrip-manuskrip kuno, atau bahkan bisa jadi ada yang mempunyai kitab yang diminta oleh Kiai Haji Imaduddin, yang mana mereka mungkin masih tidak tahu ada kegaduhan semacam ini di Indonesia Baik, kita lihat kembali cuplikan video yang berikutnya dari Gus Kausar. Siapapun, saya nggak ngomong apa-apa, beliau mohon maaf juga harus mengerti bahwa mbahnya, nenek moyangnya yang namanya Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, halaku ummati bi aidi uhailimatin sufaha'a min Quraisy. Hancurnya umatnya bahkan Nabi, umatku ini sahih, hadis sahih, di tangan pemuda-pemuda tidak bisa ngaji tapi berdarah Quraisy. Nah, jadi begitu saudara. Jadi untuk para habaib juga, ini merupakan sebuah pelajaran bagi antum semua, bahwasanya kita melihat kalau misalkan secara hakikotannya, secara hakiki, bisa jadi betul juga apa yang diceritakan oleh maksudnya emang betul ini hadisnya hadis sahih. Jadi apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang celakanya umatku itu dikarenakan orang-orang pemuda-pemuda Bani Quraisy yang tidak bisa ngaji. Jadi artinya apa kita melihat secara hakiki lah. Jadi ada kalanya para habaib juga harus melihat dari sisi yang lain tentang kegaduhan ini. Apakah bisa jadi misalkan ia melihat merenungkan diri bahwa bisa jadi kegaduhan ini disebabkan oleh kami yang masih kurang memperlihatkan keindahan Rasulullah SAW, entah itu keindahan akhlaknya, entah itu keindahan tentang penyampaian ilmunya. Karena sebetulnya setiap setiap ilmu yang manfaat, yang barokah itu pasti menghadirkan kedamaian terhadap diri. Akan tetapi perlu dicatat juga mungkin untuk orang-orang munafik, untuk orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran, kalimat yang baik pula itu tidak bisa dikatakan baik. Contohnya banyak juga kan di zaman Rasulullah SAW. Bagaimana hebatnya Rasulullah, bagaimana udah sangat tampan, berilmu, penuh dengan rahmat. Akan tetapi banyak juga yang menghujat, banyak juga yang mencaci, tidak sedikit yang niat membunuh. Itu karena tidak terlepas juga. Akan tetapi mungkin dalam kutipan hadis yang barusan ditampilkan cuplikan video itu merupakan mudah-mudahan bisa dijadikan sebuah muhasabah diri untuk para habaib agar merenung apakah kerusakan atau kegaduhan yang ada di Indonesia ini disebabkan ada beberapa oknum misalkan habaib yang tidak bisa ngaji, kemudian
mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itu juga ya jadi sebuah notif lah untuk para habaib. Jadi ya kita semua harus berhati-hati terhadap diri kita sendiri, begitu pula berhati-hati terhadap orang lain, yang mana orang lain tersebut juga bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ya intinya saling menjaga diri saja. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.